Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita nikmat dan karunia, masih memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada saudaranya, keluarganya, pengikutnya, dan mudah-mudahan termasuk kita kelak mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat. Amin ya rabbal. Kemarin kita sudah membahas tentang syahadat, yang mana syahadat itu merupakan syarat orang masuk surga. Kemudian yang kedua juga kita sudah membahas tentang sholat, keutamaannya, syarat sahnya, syarat wajibnya, kemudian rukunnya, kemudian hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, kemudian sekarang insyaallah kita akan membahas tentang zakat. Zakat itu secara bahasa artinya membersihkan. Zakat artinya membersihkan secara bahasa. Zakat artinya membersihkan secara bahasa. Ada enggak kata-kata zakat yang artinya membersihkan di dalam Al-Quran? Zakat yang artinya membersihkan di dalam Al-Quran ada enggak? Ada. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan dirinya dari dosa-dosa. Kenapa disebut zakat, disebut membersihkan? Yang pertama, dia membersihkan harta dari hal-hal yang syubhat dan yang haram, yang tidak ia ketahui. Membersihkan harta dari hal-hal yang syubhat dan yang haram yang tidak ia ketahui. Tapi kalau dia tahu hartanya haram, maka tidak bisa dibersihkan dengan zakat. Contoh, karena ia membersihkan harta dari hal-hal yang syubhat dan hal-hal yang haram yang tidak ia ketahui. Tapi kalau dia tahu bahwasanya uangnya adalah uang haram, maka tidak bisa dibersihkan dengan zakat. Contoh, ada, kamu mau Al-Arik jadi contoh? Al-Arik dia preman pasar, tukang malakin orang. Nah, lalu hasil palaknya itu dia kasih ke istrinya. Istrinya nggak tahu bahwasanya uang yang dia dapatkan dari Al-Arik adalah uang yang haram. maka hartanya itu bisa dibersihkan dengan
zakat. Tapi kalau istrinya tahu bahwasanya itu uang haram, maka nggak bisa dibersihkan dengan zakat. Caranya apa? Caranya untuk membersihkan uang yang haram yang ia ketahui dengan mengembalikan uang tersebut kepada orang yang berhak. Orang yang berhak. Nah, zakat ini anak-anakku ada golongan-golongannya. Ada zakat fitrah, ada zakat peternakan, ada zakat profesi, ada zakat hasil pertambangan, ada zakat emas, ada banyak macam-macam zakat. Ada banyak macam-macam zakat. Di antaranya zakat fitrah, zakat emas dan perak, zakat hasil peternakan, terus zakat profesi, zakat pertanian, ada zakat hasil tambang, ada zakat barang temuan. Itu zakat-zakat itu berbagai macam. Kalau zakat pertanian berarti untuk orang yang bertani saja. Kalau zakat peternakan berarti orang yang berternak saja. Tapi ada satu zakat yang diwajibkan kepada setiap orang muslim. Apa itu? Zakat fitrah. Dan zakat ini peruntukannya khusus. Tidak semua orang bisa menerima zakat. Tidak semua orang bisa menerima zakat. Ada 8 golongan orang yang bisa mendapatkan zakat. Apa saja itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil." Yang pertama, orang yang bisa mendapatkan zakat adalah orang fakir. Fakir. Yang kedua, orang miskin. Orang miskin. Apa bedanya orang fakir dengan orang miskin? Yang pertama ini, satu, orang fakir, dengar. Orang fakir tidak punya penghasilan. Orang fakir tidak punya penghasilan. Tapi orang miskin punya penghasilan, tapi penghasilannya tidak cukup. Tidak cukup. Contoh, ada nenek-nenek sudah tua, nggak kerja, nggak punya anak, jadi nggak punya harta sehari-hari. Dia bergantung makannya dari uluran bantuan tetangga-tetangganya. Maka nenek tersebut masuk dalam golongan fakir karena tidak punya penghasilan, tidak punya pemasukan. Tapi kalau ada misalnya bapak-bapak masih kerja, masih usaha, masih punya pemasukan, tapi anaknya 10. Anaknya 10, jajannya banyak semua kayak larik. Jajannya sehari 100.000.
Kira-kira disebut miskin apa enggak? Disebut miskin apa enggak? Disebut miskin. Kenapa? Karena penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan dasar. Catat di sini, tidak mencukupi kebutuhan dasar. Pendapatannya tidak bisa mencukupi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu apa? Sandang, pangan, papan. Jadi dia punya penghasilan tapi nggak bisa mencukupi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasarnya. Jadi dia punya penghasilan tapi nggak cukup untuk makan, maka itu disebut dengan miskin. Kemudian yang ketiga, orang yang mendapatkan zakat adalah amil. Amil itu siapa? Orang yang mengurusi zakat. Dia yang menerima dan dia yang menyalurkan. Adalah orang yang mengelola zakat. Amil adalah orang yang mengelola zakat, yang mengumpulkan, yang menerima dan yang menyalurkan. Dan amil ini seharusnya diangkat oleh pemerintah. Diangkat oleh pemerintah di bawah lembaga resmi. Di bawah lembaga resmi. Kalau di Indonesia ada yang namanya Basnas. Apa? Basnas. Apa itu Basnas? Badan Amil Zakat Nasional. Nah, orang-orang yang bekerja di Basnas ini boleh menerima gaji yang gajinya bersumber dari uang zakat. Jadi siapa amil itu? Amil itu orang yang mengelola zakat, tapi mereka seharusnya diangkat oleh pemerintah. Kemudian yang keempat, yang boleh menerima zakat adalah mu'allaf. Mu'allaf itu apa? Orang yang baru masuk Islam. Jadi dia disebut mu'allaf ya setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ketika di hatinya masih ada keraguan, masih ada gamang-gamang, maka untuk memantapkan hatinya dikasih bantuan berupa zakat. Karena biasanya, dengerin dulu, biasanya ketika orang itu dia sekeluarga, dia hidup dari kecil di lingkungan Kristen, ibunya, bapaknya, kakak adiknya. Kemudian ketika dia masuk Islam, biasanya dia akan dimusuhi. Biasanya dia akan di-stop uang jajannya, di-stop supportnya. Jadi yang biasanya tadinya punya uang jajan, biasanya dikasih tempat tinggal, biasanya dikasih pakaian yang bagus, dikasih kendaraan, dikasih fasilitas, tapi karena kemudian berbeda keyakinan, berbeda agama, maka orang tuanya, keluarganya men-stop fasilitas itu. Nah, kita sebagai saudaranya, sesama orang muslim, maka kita bantu, kita berikan mereka bantuan dari uang zakat. Itu golongan yang keempat. Golongan yang kelima insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Allahu a'lam.